Bayangkan malam yang sunyi, angin berhembus pelan, dan langit membentang luas yang dipenuhi bintang. Kamu menatap ke atas. Cahaya dari jutaan tahun lalu menembus waktu, hanya untuk tiba di matamu malam ini. Dan di antara keheningan itu, muncul satu pertanyaan sederhana. Apa arti kita di tengah alam semesta yang begitu luas ini? Alam semesta tak pernah berbohong. Ia bicara lewat angka, jujur, dingin dan tanpa emosi. Angka-angka itu memberitahu kita satu hal yang sulit diterima: ego manusia. Kita sangat kecil. Alam semesta yang dapat kita amati membentang sejauh 93 miliar tahun cahaya. Dan di dalam ruang seluas itu, bumi hanyalah titik kecil di pinggiran sebuah galaksi biasa. Sementara kita, manusia, adalah bagian kecil dari titik kecil itu. Namun sebelum kamu merasa tidak berarti, mari kita pelan-pelan memahami kenapa justru dalam kecilnya kita ada sesuatu yang luar biasa. Ada satu foto yang mengubah cara manusia memandang dirinya sendiri. Foto bumi sebagai titik biru pucat di antara sinar matahari. Di atas titik itu, semua kisah manusia berlangsung. Perang, cinta, harapan, kegagalan, seni, dan doa. Semua sejarah umat manusia hanya setitik di antara kegelapan kosmos. Dan dari titik itu, kita belajar satu hal penting. Ukuran tidak menentukan makna. Kalau galaksi adalah kota yang luas, maka bumi hanyalah rumah kecil di ujung jalan. Tapi, rumah kecil itu punya cerita, punya kehidupan, dan punya makhluk yang berani bertanya tentang arti keberadaannya. Setiap atom dalam tubuhmu menyimpan sejarah panjang alam semesta. Oksigen yang kamu hirup, karbon yang menyusun setiap sel tubuhmu, kalsium yang memperkuat tulangmu, semuanya lahir dari bintang-bintang yang dulu meledak dalam peristiwa luar biasa, supernova. Ledakan itu menebarkan unsur kehidupan ke seluruh galaksi. Dan dari abu bintang itulah lahir planet ini. Dan kita adalah anak-anak dari bintang yang mati. Materi yang dulu jadi jantung energi di langit, kini menjadi manusia. Makhluk yang bisa berjalan, berpikir, mencintai, dan bertanya tentang asal-usulnya sendiri. Kita bukan sekedar ada di alam semesta, kita adalah bagian dari alam semesta yang menjadi sadar akan dirinya. Ironinya, meskipun kita terbuat dari bahan-bahan surgawi, dalam skala kosmik, kita nyaris tidak terlihat. Jika galaksi adalah kota raksasa, tata surya hanyalah satu rumah kecil di ujungnya, dan kita, manusia, hanyalah debu di lantainya. Tapi justru, dari kesadaran itulah muncul kerendahan hati. Alam semesta mengingatkan kita bahwa tidak ada yang benar-benar menjadi pusat. Kita hanyalah bagian kecil dari cerita besar yang jauh lebih tua dan lebih luas dari kita. Dan itu indah, karena kalau kita bukan pusat dari segalanya, maka kita bebas untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, seperti saling memahami, mencipta, dan menjaga kehidupan kecil yang kita punya. Makna hidup tidak datang dari luar sana, tidak dari bintang, tidak dari jarak, tapi dari apa yang kita lakukan di sini, di antara sesama manusia. Sebuah tangan yang diulurkan, kata maaf yang diucapkan, tawa yang dibagi di tengah hari yang berat, itulah makna yang nyata. Tidak ada teleskop yang bisa melihat kedalaman kasih. Tidak ada rumus fisika yang bisa menghitung kekuatan harapan. Kita menciptakan makna melalui pilihan-pilihan kecil setiap hari. Kita mungkin hanyalah debu, tapi debu yang mampu menulis puisi, menciptakan lagu, dan menatap bintang dengan rasa takjub. Kadang, ketika kita sadar betapa kecilnya diri ini, muncul rasa ngeri. Namun di balik rasa kecil itu, ada keindahan yang besar. Hidup kita singkat, seperti bunga langka yang hanya mekar satu malam. Tapi justru karena singkat, setiap detiknya jadi berharga. Mungkin, di titik tertentu, alam semesta menciptakan kesadaran hanya untuk bisa mengenali dirinya sendiri. Dan kita, kamu dan aku, adalah cermin kecil tempat semesta melihat dirinya. Lewat mata manusia, alam semesta belajar tentang keindahan, tentang rasa ingin tahu, dan tentang arti untuk ada. Jadi, apa makna kita di tengah ruang tak bertepi ini? Mungkin makna bukan sesuatu yang harus ditemukan,
tapi sesuatu yang kita ciptakan lewat cinta, empati, dan keberanian untuk terus bertanya. Kita mungkin bukan pusat galaksi, tapi kita adalah penjaga satu-satunya rumah yang kita miliki, bumi. Dan selama kita masih bisa menatap langit malam dengan rasa kagum, selama kita masih bisa mencintai dan bermimpi, itu sudah cukup untuk membuat keberadaan kita berarti. Kita hanyalah debu, tapi debu yang bisa memahami bintang.